Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Apakah bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung mulai saja ya Pak wawancaranya. Untuk yang pertama, apakah Bapak menggunakan aktivitas berbasis proyek untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran? Iya, menggunakan. Itu bagaimana ya Pak? Maksudnya dalam proyek apa Bapak untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran? Ya, Misalnya dalam diskusi, dalam mencari suatu permasalahan, jadi kita bentuk kelompok-kelompok. Gitu. Baik. Lalu bagaimana Bapak untuk memastikan siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran? Ya itu tadi, memfasilitasi siswa untuk diskusi agar mereka bisa aktif, kemudian menggunakan teknologi sekarang, misalnya pakai video, pakai proyektor dan sebagainya gitu. Kemudian bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam materi pembelajaran? Niku mengajarkan pengetahuan tentang pendidikan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian memberi teladan tentang nilai Pancasila terutama dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi soalnya karena mengajarkan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi, kemudian itu memberikan contoh teladan, kemudian toleransi, disiplin, terutama dalam mata pelajaran bidang pendidikan Pancasila. Lalu apa langkah-langkah Bapak jika ada siswa yang menunjukkan perilaku bertentangan dengan nilai karakter? Kita nasihati, kita beri contoh, kita arahkan untuk berperilaku yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan bagaimana untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa? Mengamati siswa, kemudian mengevaluasi pengetahuan di siswa, berkomunikasi dengan siswa. Lalu apa saja strategi yang Bapak gunakan untuk mendukung siswa dalam kebutuhan khusus? Memahami kebutuhan siswa, kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung, beri instruksi yang jelas, kemudian kita beri motivasi pada siswa. Lalu bagaimana Bapak untuk menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari dalam pengajaran? Kita gunakan cerita tokoh-tokoh dalam masyarakat, tokoh-tokoh nasional misalnya, menggunakan cerita-cerita yang mengandung pelajaran. Lalu bagaimana Bapak mengaitkan materi Pancasila dengan isu sosial di masyarakat? Ya, Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan di dalam masyarakat yang harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, tentunya nanti masyarakat tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai pandangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana Bapak memberikan masukan kepada siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya? Ternyata kita beritahu, atur jadwal pelajarannya, jadwal belajar, kemudian prioritaskan dalam belajar, kemudian ya cukup istirahat, cukup belajar, kemudian memanfaatkan sumber yang ada, sumber bahan yang ada, sumber belajar yang ada. Apakah Bapak menggunakan refleksi siswa sebagai bagian dari asesmen? Iya. Dengan refleksi mendorong siswa untuk berpikir tentang pemikiran mereka, mendorong untuk lebih maju dalam berpikir mereka.
Kalau boleh tahu Bapak, untuk refleksi itu biasanya digunakan di kayak awal itu kan biasanya kayak untuk memperdalam materi yang kemarin, minggu kemarin, atau pas di akhir pelajaran. Kebanyakan di akhir, hanya di awal juga tapi juga di akhir. Lalu apa kendala terbesar Bapak dalam melibatkan siswa secara aktif di kelas? Kendalanya itu ada dua, ada kendala internal dan ada kendala ekstern ya. Internal dan eksternal. Dari internal itu kurangnya motivasi belajar, tidak cocok metode pembelajarannya. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya kalau diberi yang agak Susah. biasanya senang yang sama guyon sama pakai video-video itu anak suka. Kalau dari eksternalnya ada gangguan disiplin tuh, keterlambatan dalam sumber daya, memang keterbatasan sumber daya manusianya. Lalu bagaimana Bapak mengatasi tantangan dalam menanamkan nilai Pancasila di kelas? Ya, kita melakukan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Antara murid dengan guru, kemudian ada dengan pendekatan pendampingan dengan pimpinan itu. Lalu apa hambatan utama yang Bapak temui saat mencoba menyesuaikan pembelajaran untuk siswa yang beragam? Kurang minat, kemudian kurang percaya diri, siswa itu ya kurang percaya diri. Kemudian kita ketidakmampuan dalam belajar. Setiap orang kan berbeda-beda tangannya. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam membuat materi kontekstual bagi siswa? Iya, karena itu kurangnya waktu untuk mendatangkan para ahli. Biasanya kalau dalam hal tertentu, misalnya dalam kita ahlinya, misalnya dalam kepolisian atau kejaksaan, untuk memberikan penjelasan tentang materi yang kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengelola kesulitan dalam memberikan umpan balik secara konsisten? Ya, fokus pada tujuan. Kemudian umpan balik itu tidak tepat waktu. Harus konsisten, harus tepat waktu. Lalu bagaimana Bapak menjaga keterlibatan siswa meskipun menghadapi kendala? Memahami, menentukan komponen utama dan memotivasi keterlibatan siswa, dan kemudian menerapkan strategi pembelajaran. Terus buat itu membangun relasi yang baik antara murid dengan guru. Jadi kalau belajar ya antara murid dan guru harus saling pengertian, saling memahami. Ya, guru ini rangkai muridnya rame, hari pusing. Bagaimana strategi Bapak memastikan nilai-nilai karakter tetap diajarkan meskipun ada hambatan? Ya, melalui keteladanan, penanaman disiplin, terus itu pembiasaan yang baik, terus pembiasaan Jumat sehat, bersih dan sebagainya. Kemudian menciptakan suasana kondusif kelas. Kemudian suasana kondusif adalah ya jalan dengan baik. Lalu apa solusi utama yang Bapak terapkan untuk menyesuaikan metode pembelajaran? Ya, menerapkan strategi tadi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada kooperatif, kemudian kolaborasi antara orang tua, murid dan guru. Bagaimana Bapak menciptakan materi lokal yang relevan untuk siswa di tengah keterbatasan? Ya, tadi melakukan kolaborasi orang tua siswa, kemudian kolaborasi guru antar guru, kemudian antara guru dengan orang tua dengan siswa gitu. Lalu apa langkah yang Bapak ambil untuk meningkatkan efektivitas umpan balik bagi siswa? Memberikan umpan balik yang spesifik tentang
eksklusif ya, memberikan umpan balik yang seimbang antara pujian dan kritikan. Jadi puji kadang siswa ada satu ya kita puji, kalau enggak ya kita kritik gitu. Memberikan umpan waktu yang tepat waktu itu. Baik Pak, cukup sekian wawancara pagi menuju siang. Bila ada salah kata, mohon maaf ya Pak. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di PPL Skripsi Pak.